Assalamualaikum, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua, supporter sepak bola Indonesia. Rame di pemberitaan dalam 2-3 hari terakhir ini terkait Yuran Fernandes, yang mana kapten tim PSM Makassar tersebut mendapat sanksi dari Komdis berupa larangan bermain 12 bulan dan denda 25 juta. Kronologi dari sanksi tersebut dimulai ketika PSM Makassar bermain melawan PSS Sleman di Maguwoharjo, tepatnya pada Sabtu 3 Mei 2025. Selesai pertandingan, Yuran Fernandes membagikan status di laman media sosial pribadinya terkait kekecewaannya terhadap pertandingan antara PSM Makassar dan PSS Sleman, yang berakhir dengan kemenangan PSS Sleman atas PSM Makassar. Tapi dalam statusnya memang Yuran Fernandes menyinggung sepak bola Indonesia secara umum. Banyak tanggapan terkait status Yuran Fernandes sendiri. Salah satunya yang dikemukakan oleh Ketua Umum Federasi Sepak Bola kita, Bapak Erick Thohir. Di salah satu sesi wawancaranya, beliau mengungkapkan bahwa tidak eloklah pemain asing mengomentari atau menghina Liga Indonesia sedangkan yang bersangkutan masih mencari nafkah di Liga Indonesia. Tapi terima kasih karena dia sudah bersedia meminta maaf dan mengklarifikasi. Tapi saya minta kepada operator liga untuk menegur klub dan pemain hingga ke depan tidak terjadi hal serupa lagi. Itu merupakan tanggapan dari Ketum PSSI kita, Pak Erick Thohir. Selang dari tanggal 3 Mei, tanggal 5 Mei dihapus status dari media sosial pribadi Yuran oleh Yuran sendiri. Kemudian diunggah pernyataan maaf dari Yuran. Setelah itu ada dari pihak LIB melalui PSM Makassar menegur pemain dan tetap melanjutkan untuk dievaluasi oleh Komdis. Dan tepatnya tanggal 9 Mei keluar sanksi dari Komdis berupa larangan bermain selama 1 tahun atau 12 bulan dan denda 25 juta. Sontak hukuman itu sangat meramaikan jagat media sosial terkait sepak bola Indonesia, yang mana memang sebenarnya biasa-biasa saja kritik terhadap Liga Indonesia. Bahkan sebelum ini salah satu petinggi lah dari Semen Padang bahkan mengkritik keras terhadap Liga 1 dari kinerja wasit, merasa dicurangin. Bahkan di media sosial ada status yang bahkan menyebut inisial terkait match fixing dan lain sebagainya. Cuman kita belum tahu karena memang belum ada pernyataan lisan dan itu hanya rame di media sosial. Entah hoax atau benar kita belum tahu pastinya. Bahkan Pak Ketua Umum PSSI, Pak Erick Thohir sendiri mengomentari terkait salah satu petinggi Semen Padang tersebut dengan ya silahkan berkomentar, kalau perlu dilampirkan bukti-bukti supaya operator liga atau Komdis pihak terkait bisa menindaklanjuti terkait laporan jika ada bukti. Dan menarik sebenarnya kita kembali ke topik di video ini untuk bicara terkait sanksi dari Yuran Fernandes sendiri. Ada banyak komentar terkait sanksi yang diterima Yuran Fernandes. Kita coba untuk dari PSM Makassar sendiri melalui pemiliknya mau berkomentar. Ya, kita akan banding ke Komdis, dan Pak Erick Thohir sendiri pun kaget dengan sanksi yang diberikan oleh Komdis. Cuman memang Komdis sendiri adalah salah satu badan independen dan memang pengurus PSSI tidak bisa mengintervensi dari Komdis tersebut. Dan harapan dari PSM Makassar sendiri dilihat secara utuh. Ada sebab, ada akibat. Akibatnya kenapa Yuran berlaku seperti itu dan dihukum sanksi seperti itu. Jelas ketika ada akibat seperti itu pasti ada sebab. Harapan dari PSM Makassar sendiri, baik LIB maupun Komdis menilai sebabnya. Karena sebabnya adalah di pertandingan
antara PSM Makassar melawan PSS Sleman, di mana ada gol dari Juran Fernandes sendiri yang dianulir wasit karena dianggap menjatuhkan pemain Sleman terlebih dahulu. Kemudian di babak kedua ada salah satu pemain PSM Makassar yang dijatuhkan di kotak penalti tapi tidak mendapat penalti. Dan dari beberapa komentar dari komentator sepak bola Indonesia, pengamat sepak bola Indonesia, dari Bang Kusnaini, Bang Muhammad Kusnaini, atau ya familiar kita sebut dengan Bungkus ya. Bungkus sendiri mengatakan bahwa memang tidak elok untuk Juran Fernandes mengkritisi di mana tempat dia mencari nafkah. Dan bijaksana ketika Juran Fernandes meminta maaf dan mengklarifikasi hal tersebut melalui media sosialnya. Tapi terkait dengan hukuman itu sebenarnya masih bisa diperdebatkan. Harapannya dari pihak Juran Fernandes maupun PSM Makassar segera banding ke Komdis agar hukuman tersebut bisa diadu terkait dengan hukuman dan akibat yang dilakukan, apakah sebanding atau tidak, biar ke depan akan menjadi pembelajaran untuk semua pihak, baik pemain, baik klub maupun penyelenggara liga. Komentar dari Bung Akmal Mahali ya, menyebutkan bahwa ini merupakan tindak lanjut dari pernyataan keras Ketua Umum PSSI Erick Thohir terhadap kekecewaannya pada bek PSM Makassar tersebut. Tapi anggapan dari Bung Akmal sendiri, sanksi ini terlalu berat. Kan sebenarnya ada beberapa opsi, misalkan teguran dan larangan bermain 4-5 laga. Tapi kalau yang dikeluarkan ini jelas berat untuk pemain. Karena memang realitanya sepak bola Indonesia layak dikritisi. Itu ungkapan dari Bung Akmal terkait sanksi yang diterima oleh Juran Fernandes. Berbeda lagi tanggapan dari API yang diwakili oleh wakil ketuanya Ahmad Supriyanto yang mengatakan bahwa sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 pasal 28 ya, menyebutkan bahwa bebas mengeluarkan pendapat, saran dan lain sebagainya. Jadi sangat berlebihan ketika pemain harus dihukum dengan ya mengemukakan pendapatnya. Banyak pandangan, bahkan API sendiri ingin melaporkan kasus ini sampai ke FIFA. Menarik sebenarnya kasus ini berjalan ya. Entah kita melihat dari sisi mana. Sebagai supporter biasa yang hobi teriak-teriak, jelas hal-hal teknis seperti ini saya pribadi tidak mampu dan tidak punya kemampuan untuk menganalisa yang baik dan benar. Tapi belajar dari kasus ini kita melihat bahwa memang kritik yang disampaikan oleh Juran tidak hanya di pertandingan PSM Makassar dan PSS Sleman saja. Karena dari tulisan itu kan menyangkut Indonesia secara umum, sepak bola Indonesia. Bisa dilihat banyak Instagram berseliweran ya, media sosial atau screenshot dari unggahan dari Juran Fernandes sebelum dihapus. Mungkin itu yang mendasari bahwa stakeholder sepak bola Indonesia merasa kecewa karena yang diserang oleh Juran adalah Indonesia sebagai satu negara. Meskipun sudah diklarifikasi oleh Juran Fernandes sendiri bahwa itu hanya wujud kekecewaan terhadap pertandingan yang dilakukan antara PSM Makassar dan PSS Sleman. Tapi di sisi lain, sesuai dengan harapan PSM Makassar, harusnya baik LIB maupun Komdis juga menilai kinerja wasit yang memimpin pertandingan PSM Makassar dan PSS Sleman supaya adil dan berimbang. Karena memang Juran sudah divonis sanksi, kita tunggu apakah pengadil ini akan dievaluasi atau tidak. Tapi memang harapannya perbaikan demi perbaikan terus dilakukan sehingga sepak bola Indonesia menjadi lebih baik lagi ke depannya. Tidak hanya berhenti di kasus ini ya, karena memang kasus ini kan selalu setiap kasus akan multi tafsir dan multi pendapat. Karena tergantung dari pihak mana memandang dan bagaimana cara memandang kasus tersebut. Sebagai supporter sepak bola sih harapannya ya hal-hal yang seperti ini bisa lah tidak mengganggu liga secara umum.
Harapan kita kan menyaksikan sepak bola yang baik, sepak bola yang menarik, sepak bola yang enak ditonton ketika disajikan baik di lapangan maupun di layar televisi. Pembelajaran untuk Liga Indonesia, pembelajaran untuk semua pemain, dan pembelajaran agar Liga Indonesia ke depan lebih baik lagi. Bagaimana komentar teman-teman pecinta sepak bola Indonesia? Layak tidak Julian Fernandes dihukum dengan 1 tahun tidak boleh bermain dan denda 25 juta karena unggahan yang berdasarkan kekecewaannya itu. Salam waras, salam happy, dan terus berkarya. Ciao.